Dunia sepak bola mengenal para Lord sebagai pemain-pemain dewanya. Mereka yang menyandang gelar Lord nggak ngeraih predikat keramat itu begitu saja. Sebelumnya mereka adalah pemain bola biasa seperti pemain umumnya. Cetak Gol akan mengulas bagaimana pemain Lord mendapatkan gelar Lordnya sebagai berikut. Loris Karius. Untuk memulai daftar ini ada penjaga gawang kebanggaan Jerman, Loris Karius. Mantan kiper Liverpool ini mencatatkan banyak kesalahan yang bikin dia dinobatkan sebagai pemain Lord. Beberapa kesalahannya juga fatal dan menjadi penyebab kekalahan timnya. Semua pasti ingat dengan blunder mengerikan Karius pada pertandingan final Liga Champions 2017-2018. Pertandingan final yang mempertemukan Liverpool dan Real Madrid. Pada laga itu, Karius jadi pemain paling bersalah atas kekalahan timnya dengan skor 3-1. Nggak tanggung-tanggung, Karius melakukan 2 blunder sekaligus. Pada gol pertama dari Karim Benzema dan gol kedua tendangan jarak jauh dari Gareth Bale. Tapi jauh sebelum itu, Karius sudah pernah melakukan blunder yang fatal. Blunder ini terjadi pada 4 Desember 2016. Waktu itu Liverpool bertandang ke markas Bournemouth untuk menjalani pertandingan Premier League. Hingga menit ke-64, Liverpool unggul 3-1 dan cuma perlu mempertahankan kedudukan untuk menang. Sayangnya Bournemouth sukses mencatat gol penyama kedudukan lewat Ryan Fraser dan Steve Cook. Hampir berakhir imbang, Bournemouth memastikan kemenangan lewat gol dari Nathan Ake di menit 93. Gol kemenangan ini disebabkan oleh blunder Karius yang gagal menangkap bola. Eric Maxim Choupo-Moting. Nama kedua dalam daftar ini ada striker asal Kamerun, Eric Maxim Choupo-Moting. Di jendela transfer musim panas kemarin, Choupo-Moting baru didatangkan oleh Bayern Munchen dengan status bebas transfer. Sebelumnya, Choupo-Moting adalah pemain lini depan dari Paris Saint-Germain. Dia berjasa besar atas suksesnya skuad Les Parisiens yang juara Ligue 1 dan melaju sebagai finalis di Liga Champions. Tapi di balik pencapaian itu nggak ada yang bisa menghapus blunder krusial dari Choupo-Moting. Blunder yang mengubah hidupnya dari pemain biasa menjadi pemain Lord. Blunder yang sering disebut sebagai blunder abad ke-21 ini terjadi pada hari Minggu 7 April 2019. Waktu itu PSG menjamu lawannya Strasbourg di stadion kesayangannya Parc des Princes. Choupo-Moting diturunkan sejak awal dan diharapkan bisa jadi bom bertajam untuk PSG. Tapi sayang kontribusinya justru sangat minim. Parahnya, Choupo-Moting jadi penyebab kegagalan dari skuad Les Parisiens untuk meraih 3 poin kemenangan. Waktu itu, gelandang PSG Christopher Nkunku berhasil memperdaya kiper Strasbourg dengan mencungkil bola. Tinggal beberapa sentimeter dari garis gawang, bola itu dihentikan oleh Choupo-Moting dan gagal menjadi gol. Entah apa yang dipikirkan Choupo-Moting waktu itu. Tapi dia lebih terlihat sebagai bek Strasbourg daripada striker PSG. Satu blundernya itu membuat Choupo-Moting mendapatkan gelar Lord bahkan sampai sekarang. Niklas Bendtner. Nama ketiga dalam daftar ini ada mantan bintang timnas Denmark, Niklas Bendtner. Pemain yang baru berumur 32 tahun ini sudah memutuskan gantung sepatu karena terlalu lama menganggur. Bendtner memang sempat memperkuat FC Copenhagen sejak September 2019 sampai Januari 2020. Setelah itu Bendtner dilepas dan gak ada yang mau untuk mengontrak dia. Sampai pada bulan Agustus kemarin, Bendtner yang belum dipanggil oleh klub manapun lalu memutuskan untuk pensiun. Gelar Lord sudah didapatkan Bendtner sejak dia masih berseragam Arsenal. Pada bulan November tahun 2013, Bendtner pernah melakukan wawancara yang cukup viral. Waktu itu, Bendtner ditanya apakah dia butuh klub baru untuk mengejar uang yang lebih besar. Tapi Bendtner menyanggah hal tersebut.
Bettner bilang ingin pindah ke klub lain agar dia bisa dapat menit bermain yang lebih banyak, mencetak banyak gol, dan memenangkan banyak trofi juara. Waktu ditanya klub mana yang ingin dia bela, Bettner menjawab Real Madrid atau Barcelona. Padahal saat itu Bettner adalah pemain yang biasa saja. Sejak saat itu Bettner mendapatkan predikat sebagai seorang lord. Bettner bahkan ngeklaim kalau kehebatannya sebanding dengan maestro Lionel Messi dan predator gol Cristiano Ronaldo. Tidak perlu dijelaskan secara lebih detail tentang apa yang terjadi dengan karir Bettner selanjutnya. Martin Braithwaite. Nama keempat dalam daftar ini ada striker gundul asal Denmark, Martin Braithwaite. Dia didatangkan oleh Barcelona pada bulan Februari lalu secara darurat. Braithwaite didapuk untuk mengisi posisi Luis Suarez dan Ousmane Dembele yang menepi karena cedera. Sejak pertama kali menginjakan kakinya ke Camp Nou, Braithwaite sudah diragukan. Pendukung lebih suka dengan pemain jebolan Akademi La Masia seperti Carles Perez dan Abel Ruiz. Keduanya memang bersinar di AS Roma dan Braga. Pendukung Barcelona menyayangkan keputusan klub dalam mendatangkan Braithwaite. Keraguan ini semakin menjadi-jadi waktu Braithwaite menjalani sesi perkenalan di Camp Nou pada bulan Februari 2020. Di depan ribuan penonton, Braithwaite gagal menunjukkan skillnya. Dia nggak mampu melakukan trik rainbow flick dan menyimbangkan bola di kepalanya. Sejak saat itu, gelar Lord mulai mendekati Braithwaite. Kemudian, pemain yang mirip Pepe ini juga terlihat sombong. Dalam sebuah wawancara, Braithwaite bilang kalau porsi latihan Barcelona sangat enteng. Bahkan Braithwaite ngeklaim kalau porsi latihan yang dikasih pelatih Barcelona cuma sepertiga dari porsi latihan mandirinya. Dengan begitu, Braithwaite mengaku menambahin porsi latihannya secara mandiri. Pada bulan Agustus yang lalu, Braithwaite berulah lagi. Nggak peka dengan situasi panas di ruang ganti Barcelona, dia malah minta nomor punggung 10 milik Lionel Messi. Martin Braithwaite pernah pakai nomor punggung Messi kalau bintang Argentina itu jadi pindah ke klub lain. Padahal Martin Braithwaite baru saja memakai nomor 9 peninggalan Luis Suarez. Hal ini tentu bikin gelar Lord dipasangkan untuk Braithwaite. Selain skill yang kurang, Braithwaite juga sombong dan sok hebat, membuat gelar Lord melayang kepadanya. Atep. Nama kelima sekaligus jadi yang terakhir dalam daftar ini adalah Atep. Mantan bintang dari Persib Bandung ini dapat gelar Lord dari Bobotoh Persib Bandung. Dalam sebuah wawancara, Atep mengaku kalau dia nggak tahu siapa yang pertama kali mencetuskan julukan itu. Yang Atep tahu, dia mulai dipanggil Lord setelah mencetak gol dengan tendangan gunting ala Cristiano Ronaldo. Gol tersebut terjadi pada pertandingan Persib Bandung melawan Borneo FC di Piala Wali Kota Padang 2015 yang lalu. Awalnya Atep menganggap julukan itu cuma bercandaan saja. Tapi performanya terus meningkat dan julukan itu semakin sering ditunjukkan kepadanya. Pada akhirnya, Atep menikmati julukan Lord tersebut. Dia juga berhasil bawa Persib Bandung menjadi juara di Piala Presiden 2015 sehingga Atep disebut pahlawan Persib Bandung. Tapi sayang kontraknya diputus pada tahun 2018 yang lalu. Itulah sejumlah momen di mana para pemain Lord mendapatkan julukan Lordnya. Lord memang bukan gelar sembarang gelar. Nggak semua pemain yang berlabel bintang bisa meraih gelar Lord. Mereka mungkin gak tercatat dalam sejarah Ballon d'Or, tapi tercatat sebagai sejarah para Lord sepak bola.